ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله جراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحاف وأعضاء صدق في رجوعه تاب كفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا واندعاه استجابا طه ما قد تمنى إنه واسع الإفضال معظم عطايا خيب الله بارئ الكون رب العرش الله 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 الكريم الرحيم وهاب يا معظم اسماء مالك الملك من أنشأ الوجود ثم سواه تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله جراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم limpahan puji kehadirat Allah Maharaja Tunggal dan Abadi, Maha membuka kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan keluhuran, untuk mendapatkan kebahagiaan. Maha memberi kesempatan dengan segala apa yang telah diberikannya, panca indera, tubuh jasad kita dan hamparan yang ada di bumi, dan juga sanubari pemikiran dan ruh kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya anugerah lahir dan anugerah yang batin, tanda dari rahasia kedermawanan Allah. Nama yang paling berwibawa di alam semesta, nama yang jika diagungkan di dalam sanubari akan membuka seluruh rahasia keluhuran, seluruh rahasia kenikmatan, seluruh rahasia keindahan, seluruh rahasia kebahagiaan, seluruh cahaya kemuliaan terbuka dari keagungan nama Allah. Maka agungkanlah yang sanubari kita dan temui beribu-ribu dan berjuta-juta pintu keluhuran yang terbuka pada hari-harimu setiap saat, dan akan terbuka pula kebahagiaan yang kekal. Allah, masihkah kurang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni ad'ukum." Ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian. Hadirin hadirat, adakah lagi keluhuran yang lebih indah selain tawaran kedekatan diingat oleh Allah, diingat oleh Maharaja alam semesta, diseru dan diingat namanya, diingat wajahnya dan bentuknya dan dirinya, hingga
hadirin hadirat, saya berfirman fafiru ilallah, maka kembalilah dan lari menghindarlah dalam segala permasalahan kepada Allah, dalam segala hal, kesusahan, kenikmatan, kemudahan, kesulitan, segala masalah yang terjadi, tetaplah engkau bersama Allah. Dalam kenikmatan bersyukurlah, karena Allah akan berjanji menambahnya jika kita bersyukur. Maka buka penambahan kenikmatan dengan rahasia syukur, karena syukur membuka kebahagiaan dan anugerah yang lebih. Dan jika kita di dalam kesulitan, maka tabahlah dan berdoalah, karena hanya doa yang mampu merubah takdirnya Allah. Hadirin hadirat, tafiru ilallah. Dalam masalah hari-harimu, dalam sekolahmu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dalam bersegala aktivitas kita, selalulah menghindar dari segala sesuatu menuju Allah. Maksudnya selalulah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kena masalah, larilah kepada Allah. Seperti bayi kalau kena masalah, lari kepada ibundanya. Lebih-lebih lagi Maharaja Allah semesta yang maha memelihara hambanya, lebih daripada pemeliharaan bunda terhadap anak-anaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula, fafiru ilallah, ini juga menyeru para pendosa. Mereka kehabisan cara untuk bagaimana, karena putus asa sudah banyak berbuat kesalahan. Mau lari kemana lagi kalau bukan kepada yang maha mengampuni. Hadirin hadirat, karena yang maha mengampuni tunggal namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lainnya yang bisa menghapus dosa, yang bisa mensirnakan dosa-dosa kita, illallah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau dengan makhluk, kita berbuat hal-hal yang dimurkai oleh orang yang kita risaukan. Misalnya lari kita menghindar. Kenapa? Kalau dekat nanti dicelakai, nanti dipukul, nanti dilukai, nanti disiksa, nanti dimarahi, nanti dicaci. Beda dengan Allah. Cara melarikan diri dan selamat dari kemurkaannya adalah kembali kepadanya. Karena tidak ada tempat di alam semesta kecuali miliknya. Hadirin hadirat, kita lari dari kejaran siapa musuh kita, bisa kita lari menghindar, tapi lari dari Allah. Mau lari kemana? Lari salam ya ayat satu alam ya wahid. Maka dia tidak mengira ada satu maha tunggal yang selalu melihatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Rasul sallallahu Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Jika seseorang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kesedihan dan permasalahan, maka Allah menenangkan jiwa sang Nabi. Dan ucapan ini bukan hanya untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi untuk semua orang-orang yang beriman yang mengikuti tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika, bersabar tentang ketentuan Tuhanmu, bersabar. Fa innaka bi a'yunina, sungguh kau itu tidak jauh dari pandanganku, selalu dalam penglihatanku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membuat beliau tersulitkan selain rindunya kepada Allah. Musibah, kesulitan, kenikmatan tidak bisa mengguncang rindu beliau kepada Allah. Rindu pada beliau kepada Allah lah masalah terbesar bagi beliau. Tidak ada masalah besar dalam hari-harinya selain rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan
berada dalam penglihatanku. Hadirin hadirat, semua makhluk dalam penglihatan Allah. Namun orang-orang yang beriman, yang juga tentunya mestilah mencintai Sayyidina Nabi Muhammad SAW, maka khitabah ini sampai kepada mereka juga, bahwa mereka disadarkan oleh Allah atas ketentuan Allah untuknya. Dan jangan lupa, karena kita selalu dalam penglihatannya. Hadirin hadirat, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah atas ketentuan-ketentuan Tuhanmu, sungguh engkau berada di hadapanku, yaitu selalu dalam penjagaan Allah. Semakin kita mencintai Allah dan menghindari maksiat, semakin kau berada di dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi a'yunina, sungguh engkau berada di dalam penglihatanku dan pengawasanku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul selalu sallallahu alaihi wasallam, ayat ini turun disampaikan oleh Allah kepada sang Nabi agar kita memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berada di pengawasan Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mendambakan umatnya untuk selalu di dalam kedekatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka umatnya pun selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak pernah Allah itu terlupa ataupun tidur, namun selalu mengawasi segenap hamba-Nya. Wa kullu yawmin huwa fi sya'n, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam pengaturan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang lalu yang masih belum saya sampaikan, yaitu baru yang pertamanya saja, 3 kelompok, 3 sifat yang bila ada pada seseorang maka ia akan merasakan lezatnya iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Ini secara ringkas, karena memang selalu sudah saya jelaskan. Tinggal yang kedua, yang ketiga yang belum saya jelaskan. Secara ringkas saja kita jelaskan adalah, jika seseorang tidak akan bisa memahami bahwa Allah dan Rasul bisa lebih ia cintai dari yang lainnya, kecuali ia memahami cintanya Allah dan Rasulnya kepada dirinya. Kalau dia sudah paham itu, dia tidak akan bisa tentunya melebihkan cinta kepada selain Allah dan Rasul. Hadirin hadirat, karena yang paling mencintai dirinya adalah Allah dan Rasulnya. Di saat semuanya tiada, semuanya belum ada, Allah yang mencintainya. Tapi kekasihku bulan mencintaiku, ayah ibuku, semua itu cintaan Allah. Jangan lupa, semua yang mencintaimu cintaan Allah. Allah yang menciptakan cinta di dalam setiap jiwa. Bayangkan setiap jiwa yang ada, setiap cinta yang ada di dalam sanubari hewan sekalipun kepada anaknya. Buaya bisa menjaga telurnya, buaya melindungi telurnya. Seekor anjing bisa menjaga telur majikannya di mulutnya tidak pecah. Itu karena cinta yang ada pada dirinya mereka itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia bisa mencintai sesuatu selain melebihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sudah dari awal perjuangan hingga akhirnya, beliau selalu memperjuangkan umatnya agar sampai pada istana keabadian. Hadirin hadirat, saat semua kekasih kita tidak berani tanggung jawab atas dosa kita di hari kiamat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mungkin bertemu kita, mungkin tidak pernah kenal wajah kita, namun beliau yang tidak, barangkali kita tidak mengenal wajah beliau, beliaulah yang paling mencari nama umatnya bulan-bulan naik dalam syafaat sallallahu alaihi wasallam berbarakah. Jadi tentunya orang yang masih mencintai selain Allah dan Rasul lebih dari Allah dan Rasul belum bisa mencapai sempurna lezatnya iman. Tapi bisa merasakan kelezatan iman, tentunya bisa, tapi belum sempurna.
Kalau dia sudah memahami tentunya bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lainnya, maka di saat itu ada yang kedua. Yang kedua apa? Ayyuhibba la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tiada yang mencintai seseorang kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali, tidak sesulit yang kita pahami kalimatnya kalau kita pahami maknanya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, makna yang terpendam tentunya ini adalah samudera cinta. Namun awal dari gerbangnya adalah ketika seseorang itu mencintai orang lain namun dia berbuat dosa, dia tidak senang. Kalau cintanya itu orang lain itu berbuat baik, dia senang. Rasanya kan semua dari kita begitu. Masa ada orang yang kita cintai berbuat jahat kita senang? Insya Allah semua dari kita juga dalam hatinya tidak senang kalau orang yang kita cintai berbuat hal yang jahat. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai yang baik dan mengharamkan yang jahat. Hadirin hadirat, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, sungguh hamba-hambaku aku haramkan perbuatan jahat atas diriku, kata Allah, lalu aku haramkan pada kalian, maka jangan saling berbuat jahat. Ini derajat yang pertama daripada mencintai seseorang karena Allah. Itu jika dia berbuat jahat tidak senang kita, bukan membencinya. Beda antara tidak senang dengan membenci. Benci adalah hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW pada seluruh makhluk, kecuali benci karena Allah. Nah, benci karena Allah beda dengan benci pada orangnya. Kalau benci karena Allah, lihat orang berbuat jahat tidak senang, tapi pengen dia kembali pada keluhuran, bukan pengen dia celaka. Dia celaka nih orang, dia biar mati nih orang. Tunggu dia mati dalam keadaan kehinaan, itu justru lebih tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita inginkan semua orang wafat dalam husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak boleh cinta dengan orang atau menyayangi atau berbuat baik atau bersahabat dengan orang yang di luar Islam. Sungguh berbaik-baik kepada orang yang di luar Islam adalah perintah Allah selama mereka tidak berbuat jahat kepada kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbaik-baik dengan mereka yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalau mereka berbuat itu, baru perangi, baru Allah izinkan untuk kita memeranginya dengan senjata, dengan harta, dengan segala-galanya. Kalau sudah ada di wilayah kita yang memerangi kita dari non-muslim, mengusir dari muslimin dari kampungnya, baru boleh perangi. Kalau tidak, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada mereka, dan jika mereka baik pada kita, kita harus lebih baik dari mereka. Rasul membiarkan seorang Yahudi tinggal di rumahnya. Di dalam Sahih Bukhari, seorang beragama Yahudi, sepantasnya barangkali kalau zaman sekarang orang berkata najis kafir masuk ke rumahku. Rasul malah di rumahnya seorang Yahudi minta izin mau khidmah, Rasul izinkan. Riwayat Sahih Bukhari, Yahudi berkhidmah, bawakan airnya, bawakan sandalnya, bawakan bajunya, sampai Yahudi itu tidak dikatakan kamu masuk ke rumahku, harus Islam. Dia berkhidmah, tinggal berhari-hari, berbulan-bulan di rumah Sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia sakit pulang ke rumah ayahnya. Setelah pulang ke rumah ayahnya, disambangi oleh Rasul, sudah sakaratul maut. Rasul berkata, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Anak itu, pemuda itu tidak mau mengucapkannya sebelum minta izin pada ayahnya. Yang melirik pada ayahnya yang juga Yahudi. Maka ayahnya Yahudi tahu nih, Nabi Muhammad ini benar orang baik. Padahal dia pun Yahudi. Ini orang yang paling benci terhadap kekuburan, tapi mengizinkan anakku tinggal di rumahnya, makan dan minum di rumahnya, sampai sekarang menjenguknya. Maka ia berkata, "Ati Abul Qasim, taati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka anaknya pun berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika wafat dan Rasul keluar, para sahabat lihat wajah Rasul cerah gembira. Ya Rasulullah,
berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Alhamdulillah, girang aku orang yang itu tadi Yahudi itu masuk ke dalam iman. Inilah cita-cita dan keindahan dimengerti Sayyidina Muhammad SAW. Jadi bermarah la yuhibbu illa lillah. Jadi jangan mencintai seseorang kecuali karena cinta kepada Allah. Maksudnya adalah makin berbuat buruk saudara-saudari yang kita senangi, makin kita ingin membenahi mereka. Itulah cinta karena Allah. Dan riwayatkan di dalam Sahih Bukhari di mana salah satu kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 kelompok sering saya bahas. Salah satunya adalah pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai derajat yang mulia, atau seorang wanita yang kaya raya, dan pria itu berkata, ini akhafullah, aku tidak mau berbuat itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pria seperti itu atau wanita yang diajak oleh pria berzina seperti itu dan yang menolak dan mengucapkan aku takut dosa, aku takut pada Allah, maka Allah menjanjikan dia salah satu dari 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Diriwayatkan pula di dalam riwayat yang ketiga, salah seorang wanita disukai oleh seorang pria. Pria ini selalu ingin mengajak wanita itu berzina dengan wanita ini. Maka kemana wanita itu pergi diikuti. Sekali waktu wanita itu ikut dalam satu kafilah menuju wilayah yang jauh. Pria ini ikut. Maka dia dekat pada wanita itu. Wanita itu berkata, kau jangan dekat padaku kecuali kalau tidak ada lagi yang melihat. Maka laki itu senang. Dia berkata, ya sudah, nanti tengah malam. Tengah malam bertanya tentang pada wanita ini yang juga belum tidur. Semuanya sudah tidur. Maka berkata wanita itu, anak menas, apakah orang semua sudah tidur? Betul. Tidak ada lagi yang melihat kita? Tidak ada. Allah ya kan? Maka Allah tidak melihat kita dan Allah tidur. Oleh itu dia pun mundur dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, taubat bisa terbit dari pria, dari wanita, dari sebab niat dosa bisa menjadi muncul taubat dari jiwa yang luhur. La yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan yang ketiga adalah ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa fin nar. Dia yang ketiga adalah dia benci kembali pada perbuatan kufur yang pernah dia perbuat, dosa-dosa besar yang pernah dia perbuat. Dia tidak mau kembali lagi memperbuatnya, sebagaimana ia tidak mau kembali sebagaimana orang yang tidak mau dilemparkan ke dalam api. Bagaimana kelarinya atau menghindarnya atau tidak senangnya orang dilemparkan ke api, seperti itu. Jika tiga-tiganya itu ada pada dirinya, ia akan merasakan lezatnya kesempurnaan iman. Apa lezatnya kesempurnaan iman? Lezatnya kesempurnaan iman itu adalah ia sudah merasa rahasia cinta dan rindu kepada Allah memenuhi jiwanya. Ia sudah berada di dalam surga yang lebih nikmat dari surga walau dia masih di dunia. Hatinya sudah terang benderang dengan cahaya keindahan Allah seluruhnya. Hari-harinya indah, hari-harinya rahmah, siang dan malamnya bahagia, selalu dalam kedekatan kepada Allah. 3 sifat. Dia tidak kalau dia menjadikan Allah dan Rasul, berarti dia cintai dari yang lainnya. Yang kedua, dia tidak cinta pada seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa kemurkaan Allah, dia tidak mau mencintai orang itu. Yang ketiga adalah dia tidak mau kembali pada dosa-dosa besar yang pernah ia perbuat, sebagaimana ia tidak senang dimasukkan ke dalam api. 3 hal ini jika ada pada diri kita sudah membacanya, sudah mendengarnya, kita sudah memahaminya insyaallah, dan kita berdoa semoga Allah merupakan kemuliaannya dan Allah memastikan kita dalam kelompok orang yang mendapatkan lezzatul iman. Allah sudah izinkan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam diucapkan sama Nabi. Sekarang kita dengar lagi, kita cerna di dalam hati.
Allah izinkan ini, maka tentunya kita ingin Allah izinkan pula kita sampai pada kelezatannya, yaitu kelezatan iman. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis agung riwayat Sahih Bukhari yang disabdakan dijelaskan oleh Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu warḍah. Jarir radhiyallahu anhu berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk bersama Rasulullah di malam suatu malam di majlis beda antara majlis dengan majlis. Kalau majlis seperti ini, majlis taklim, ya, forumnya resmi. Kalau majlis duduk santai, duduk bersama 3-4 orang barangkali minum kopi atau teh lainnya. Kalau kita itu disebut majlis namanya, itu majlis santai, ya, bukan majlis. Guna dan Nabi dan majlis bersama Rasulullah, berapa orang di tempat terbuka, angin terbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang bulan purnama dan nazar ila jannah. Beliau melihat bulan sudah purnama, Lailatan Badr. Di saat itu malam bulan purnama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarawna rabbukum kama satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudrammu fi ru'yatihi." Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan melihat Allah seperti jelasnya kalian melihat bulan purnama ini. Tidak ada yang menghalangi sesuatunya." Atas beliau berdiam. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk selalu menjaga dan menyempurnakan sholat subuh dan sholat asar, perbuatlah. Semakin menyempurnakan sholat subuh, menyempurnakan sholat asar, itu bisa membuka rahasia keindahan mandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun perlu diperjelas, kan berarti Allah bentuknya seperti bulan, ya, sampai kita nanti mengkhayal kesana kemari. Hadirin hadirat yang dimaksud, ingat satu hal, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu dan akan terlihat, diizinkan kepada mata-mata yang diridhai oleh Allah untuk melihat keindahan zatnya. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tabir yang menutupi Allah itu adalah tabir cahaya. Kalau Allah membuka tabir itu saat ini, maka terbakar seluruh alam semesta daripada keagungan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Hancur lebur alam semesta ini daripada keagungan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutupnya dengan tabir cahaya. Manusia lihat matahari saja sudah pedas kalau siang hari, jadi sudah cahayanya jauh sekali. Bagaimana dengan tabir cahaya ciptaan Allah yang menutup keagungan, kewibawaan daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala dan kewibawaannya agar tidak terlihat oleh alam semesta, dan itu akan dilihat oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa mereka? Di antaranya rajulun dzakarallah faqarat ainah, orang-orang yang ketika mengingat Allah mengalir air matanya. Orang-orang seperti itu Allah akan beri kesempatan untuk memandang keindahan zatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya semakin rindu seseorang kepada Allah, wajahnya akan semakin dipancari cahaya keindahan Allah. Demikian wajah yang paling rindu kepada Allah Sayyidina Muhammad SAW, yang berkata para sahabat Sayyidina Abu Hurairah dalam Mustadrak al-Sahihain dan lainnya dalam riwayat yang banyak, berkata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqqat qulubina." Wahai Rasulullah, jika kami melihatmu bergetar jiwa kami pada puncak kekhusyukan. Jiwa kami bergetar kalau melihat wajahmu ya Rasulullah, jadi tambah khusyuk. Tapi kalau kami kembali pada keluarga, berkurang kekhusyukan kami. Beda di saat mereka berhadapan wajah orang yang paling rindu kepada Allah. Cahaya kerinduan dan cahaya Allah berbicara pada mereka hingga mereka melihat keindahan itu. Bagaimana riwayat Sahih Bukhari, riwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma ra'ayna manzaran a'jab min wajhi Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Sahih Bukhari, tidak pernah kami lihat satu pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menakjubkan? Karena menyimpan rahasia keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar qasidah yang dilantunkan, yang tabisul badru min sanahu, bahwa bulan purnama itu hanya mengambil pecahan dari cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita memandang keindahan dan-Nya yang kiamat. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Wahai Allah, sempurnakan kelezatan iman pada diri kami, penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kehalbaan, penuh kelemahan dalam taat padamu, dalam menghindari larangan-larangan-Mu. Kami meminta kehadirat-Mu Rabbi, agar Kau jaga diri kami, sempurnakan iman kami, agar kami mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu, dan kami mencintai semua yang kami cintai, terwarnai dengan cinta padamu. Ya Rahman Ya Rahim, dan jauhkan kami dari dosa sejauh-jauhnya, jauhkan kami dari kesalahan dan kehinaan sejauh-jauhnya. Limpahkan atas kami kebahagiaan dunia dan akhirat seluas-luasnya. Beri kami kemakmuran seluas-luasnya. Beri kami khusyuk setinggi-tingginya. Beri kami cahaya seterang-terangnya. Beri kami ketenangan sedamai-damainya. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah. Doa-doa dan munajat kita insyaallah membuka kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan kita tidak Allah persempit kehidupan kita di dunia, tidak Allah persempit hati kita dengan terus ingin berbuat dosa, dan tidak Allah butakan mata kita di hari kiamat dari memandang keindahan zat-Nya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam Jumat yang akan datang tabligh akbar Majelis Rasulullah SAW malam 1 Muharram di Masjid Wali Kota Bekasi, Masjid Al-Barakah, bersama Wali Kota Bekasi. Tabligh akbar malam 1 Muharram, jatuhnya malam Jumat. Biasanya di kediaman saya malam Jumat, tapi karena malam 1 Muharram terpindahkan ke masjid bersama Wali Kota Bekasi di Masjid Agung Wali Kota, Masjid Al-Malun, bersama zikir jalal dan doa untuk kedamaian bangsa kita. Semoga Allah berikan kedamaian. Demikian hadirin hadirat dan juga salam hormat dari Kapolda Metro Jaya. Beliau belum bisa hadir. Dia mengundang saya Jumat lalu untuk hadir di Polda, menyampaikan salam hangat gembira atas ketertiban dan juga kedamaian Majelis Rasulullah SAW, dan beliau terus mendukung penuh perjuangan kita, perjuangan Majelis Rasulullah SAW, dan siap mendukung penuh
acara kedatangan guru mulia dan juga satu hal yang beliau masih sibuk kita masalah helm kalau bisa disempurnakan karena banyak orang-orang yang tidak suka terus saya sebagai beliau majelis begini tidak ada celah untuk majelis Rasulullah SAW karena tertib alhamdulillah kecuali sedikit saja masalah helm itu saja. Hadirin hadirat di semampunya disempurnakan satu misi untuk mendamaikan wilayah kita sampai terangkatnya panji kedamaian tunggal panji Sayyidina Muhammad SAW yang mengawali kedamaian di barat dan Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih para hadirin ini dan kita teruskan bicara kita dengan mengingat kembali indahnya doa indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Terangkan hati kita, renungkan keagungan kemuliaan musibah ini. Ingat hari perjumpaan kita, hari bersabda di Ramadan ada satu yang akan membela kita, Sayyidina Muhammad SAW sebagai wakil dan kasih sayang Allah rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wa شرف وعلا وان دعاه استجابا طه ما قد تمنى انه واسع الافضال معظم عطايا خيب الله بارئ الكون رب العرش الله 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 الكريم الرحيم وهاب يا معظم اسماء مالك الملك من انشا الوجود ثم سوى تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله جرادي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادت حفر أعضاء يا هنا من بحبله اعتصمنا لرجواه من خضع لجلاله ذاق حال المصافى ارتقى في مراقي المعرفة والموالاة صار عبد يلاحق ظلم هيمن ويرعاه خيب الله ربي إني قصدتك وانت رجواي رباه أنت غوثي أغثني ربي غوثي
عافاه وانعظم ذنب عبدك عفوك أعظم يا الله ليس إلا إليك الملتجى